Sebelum kita berlanjut membicarakan atau mempelajari mengenai teks dalam Flash MX, ada satu hal yang perlu Anda ketahui di sini, bahwa teks juga mempengaruhi besarnya size. Ya. Teks juga mempengaruhi besarnya size file SWF kita atau SWF kita. Jadi jika Anda ingin membuat suatu project Macromedia Flash dalam keadaan hasil akhir file Anda itu dalam keadaan yang size-nya cukup kecil, ya, mungkin untuk ditaruh ataupun disimpan di dalam website sehingga user Anda pun gampang atau mudah untuk mengaksesnya, mendownloadnya, Anda juga harus perhatikan teks di dalam project Anda. Seperti contohnya begini. Anda lihat ya, bahwa teks ini adalah static text, tapi hal ini juga berguna bagi input text maupun dynamic text. Saya hanya memberikan contoh static text. Jika saya publish ya teks ini, atau mungkin saya akan merubahnya ke dalam satu buah font seperti ini ya, 20th century font. Oke, lalu saya akan mempublishnya ke dalam sebuah SWF file. Pertama, saya save aja dahulu. Saya bilang di sini font. Oke. Lalu saya akan klik publish. Tapi sebelum publish saya klik, kita lihat dulu publish settingnya. Nanti saya akan bicarakan lebih jauh ya mengenai publish setting ini. Anda lihat pada bagian Flash terdapat option generate size report. Kita klik atau kita aktifkan, lalu kita klik tombol OK. Selanjutnya kita klik lagi menu file, lalu pilih publish. Selanjutnya saya akan berpindah dari Flash sebentar untuk masuk ke dalam directory di mana saya telah mempublish movie saya. Nah, oke, Anda lihat ya, di sini ada font yaitu FLA kita, lalu ada HTML-nya dan font lagi untuk SWF kita. Anda lihat pada bagian font report, kita klik. Nah, ini adalah movie report ya. Saya perbesar dahulu. Anda lihat ini adalah frame rate, page, skin, sound, dan ini ya adalah font kita. 20th century font, bytes-nya sebesar 743. Formatnya adalah kalimat ataupun huruf yang dipakai di dalam kalimat tersebut atau di dalam teks tersebut. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Anda ingat ya, 743, besarnya 743 dan formatnya adalah ini. Saya tutup, kembali ke Flash. Lalu pada bagian teks ini dalam keadaan terpilih, pada propertiesnya saya klik tulisan atau pilihan use device font. Oke. Nah, setelah itu saya file, publish. Masuk lagi ke dalam directory di mana kita mempublish movie kita. Buka lagi font reportnya. Perbesar. Anda lihat. Tetap 20th century font untuk fontnya, jenis font. Tapi lihat bytes-nya. Jauh ya. Jauh berubah. Hanya 32 bytes. Formatnya kosong. Ya. Oke. Sedangkan kalau saya jalankan movie font, ya, ini ketika use device font kita aktifkan. Sekarang coba kalau saya kembali lagi ke Flash, use device font saya nonaktifkan, file, publish, jalankan movie ini, perbesar. Anda lihat, cukup halus ya. Beda dengan yang sebelumnya. Dalam keadaan use device font aktif. Ini dalam keadaan use device font tidak aktif. Apa penyebabnya? Atau apa pengertian dari teknik ini? Saya akan kembali ke dalam Flash. Ketika kita membuat suatu teks dan memakai teks dengan font yang mungkin
tidak dipunyai oleh user Anda atau audiens Anda, dalam keadaan use device font tidak aktif, maka font tersebut di-embed atau dimasukkan ke dalam satu file SWF. Oke. Tapi ketika kita memakai use device font dalam keadaan aktif, Anda sudah lihat sendiri buktinya seperti apa. Filenya kecil, tapi mungkin hasilnya agak sedikit kasar ya. Karena di sini device yang dimaksud adalah device di mana file SWF itu dijalankan. Maksudnya di komputer mana file SWF tersebut dijalankan? Apakah di komputer audiens Anda yang mungkin tidak mempunyai font seperti ini, tapi dia mempunyai font yang mendekati font tersebut. Oke? Ya, beda antara kita meng-embed font kita tanpa kita meng-embed font kita dengan mengaktifkan use device font. Memang agak sedikit kasar, tapi kalau jika Anda mementingkan suatu kecepatan transfer ataupun download ketika Anda membawanya atau mengimportnya ke dalam suatu website, mungkin Anda perlu memikirkan hal seperti ini.